Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Cipasung, Tasikmalaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas E. Di sini kami akan memaparkan tugas mata kuliah bisnis syariah yang diampu oleh Dr. Fuadi Hilmi, MAG. Tujuan bisnis syariah. Bisnis syariah memiliki tujuan tertentu, yaitu yang pertama target hasil profit materi dan benefit non-materi. Tujuan bisnis tidak selalu mencari profit, qimah madiyah atau nilai materi, tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan atau manfaat non-materi, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan lainnya. Di samping untuk mencari qimah madiyah, juga masih ada orientasi lainnya, yaitu qimah khuluqiyah dan ruhiyah. Qimah khuluqiyah yaitu nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul dalam kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islam. Sedangkan qimah ruhiyah berarti perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun legalitas suatu usaha bisnis menurut Abdullah Abdul Husain At-Toriki dapat dilakukan dengan 7 syarat. Yang pertama, kerelaan dari dua belah pihak yang melakukan transaksi. Artinya, penjual rela memberikan barang dagangannya kepada pembeli, sedangkan pembeli rela memberikan uang untuk menebus dagangan tersebut. Jadi, keduanya saling merelakan apa yang mereka keluarkan. Yang kedua, pihak yang merelakan transaksi merupakan orang yang diizinkan sesuai dengan syariat Islam. Berarti orang tersebut memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam. Yang ketiga, barang yang diperniagakan merupakan barang yang memiliki nilai guna sekaligus. Artinya, barang tersebut bermanfaat, mempunyai nilai gunanya untuk pembeli atau orang yang menggunakan barang dari pembisnis. Sekaligus diperbolehkan perdagangannya, artinya perdagangannya itu barang dagang yang halal. Yang keempat, barang yang diperniagakan adalah barang yang menjadi miliknya. Artinya barang memang milik si penjual, bukan hasil mencuri, karena kalau hasil mencuri berarti itu proses jual belinya itu tidak sah. Yang kelima, barang yang diperniagakan dapat diperkirakan masa penyerahannya. Artinya, sudah ditentukan tanggal berapa barang tersebut tersedia di tempat gitu, atau di tokonya gitu. Yang keenam, diketahui harga umum di pasaran dan barang itu sendiri diberi patokan harga. Artinya, harga itu sudah dipatok gitu, sesuai dengan harga pasar, tidak melebihi harga pasar, karena kalau melebihi harga pasar berarti barang kita tidak akan laku karena konsumen akan membeli barang yang lebih murah. Dan yang ketujuh, barang yang dijual belikan merupakan barang yang dapat diidentifikasi ciri-cirinya, seperti si penjual memberikan keterangan ciri-ciri dari mulai kalau misalkan baju itu dari lebar, tinggi, panjang, dan sebagainya. Kalau dari makanan itu dari komposisinya. Maka harus diidentifikasi gitu oleh si penjual biar si pembeli tahu gitu apa terdapat kandungan apa dalam makanan tersebut atau pakaian tersebut, seperti apa ukurannya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang kedua yaitu pertumbuhan. Jika profit materi dan benefit non-materi telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan atau kenaikan akan terus-menerus meningkat di setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Nah, upaya pertumbuhan ini tentu dalam koridor syariat, misalnya dalam meningkatkan jumlah produksi seiring dengan perluasan pasar dan peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru dan sebagainya.
Dan yang ketiga yaitu keberlangsungan pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan. Keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat Islam. Yang keempat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridho Allah merupakan puncak kebahagiaan hidup setiap umat muslim. Para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu prinsip bisnis syariah. Yang pertama, prinsip tauhid adalah prinsip kesatuan yang menekankan dari keseluruhan aspek kehidupan umat muslim dalam menjalankan aktivitas, termasuk di bidang perekonomian. Dalam menjalankan bisnis syariah, tauhid sangat penting karena saat mengalami masalah dan ketidaknyamanan dalam berbisnis dapat dijadikan peluang dan dicari solusi yang pas dan tepat, sehingga ikhlas dalam menghadapi apapun bentuk takdir dan nasib hidup dari Allah SWT. Yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini mengajarkan tentang bagaimana perilaku bisnis berbuat adil. Pelaku bisnis berbuat adil, melawan kebatilan dan melarang perilaku curang, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga yaitu kehendak bebas. Adanya kehendak bebas akan memberikan peluang, eksplorasi, dan melahirkan kreativitas dalam menjalankan bisnis yang unik dan berbeda. Yang keempat, tanggung jawab. Kebebasan tanpa ada rasa tanggung jawab mengantarkan pada jalan yang salah dan merugikan. Berkat tanggung jawab mengantarkan kita pada hal yang memberikan keuntungan diri kita. Contohnya yaitu tanggung jawab kepada konsumen, memberikan gaji tepat waktu, bersikap adil terhadap karyawan. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang dari setan. Kalian hanya korban.